400 метрів. Вогонь. Хай знищить усе. Hai Sobat Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film perang asal Ukraina tahun 2022. Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang mengambil kembali latar belakang selama konflik bersenjata di wilayah Donbas, Ukraina pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang sosok pria bernama Mykola. Dia adalah seorang pasifis yang mendaftar menjadi penembak jitu untuk balas dendam setelah istri dan rumahnya dibakar habis oleh para militan. Film ini dirilis pada bulan Agustus 2022 dan diganjar dengan rating 5,1 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Sniper the White Raven. Opening movie kita berkenalan dengan seorang pria bernama Mykola. Dia bersama istrinya yang sedang hamil muda tinggal di sebuah rumah sangat sederhana di wilayah Donbas yang terletak di bagian timur Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Alasan Mykola dan istrinya memilih tinggal menyatu dengan alam karena mereka berdua adalah pasangan pasifisme yang menentang adanya peperangan dan cinta akan perdamaian. Mykola sehari-harinya berangkat kerja dengan bersepeda. Dia merupakan seorang guru di sekolah menengah atas dengan 3 gelar sarjana, matematika, fisika, dan ekologi. Sedangkan istrinya tampaknya adalah seorang seniman, yang saat itu terlihat mengamati dan melukis burung gagak putih. Singkat cerita, Mykola yang tiba di sekolah menyaksikan berita televisi yang memberitakan jika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak tanda tangan kesepakatan dengan Uni Eropa dan menegaskan keinginannya untuk tingkatkan hubungan dengan Rusia. Demo besar-besaran terjadi di Maidan Kyiv, ibu kota Ukraina, dan diketahui ada lebih dari 100 demonstran terbunuh yang dilakukan oleh pasukan khusus. Presiden Ukraina Viktor Yanukovych terbang ke Rusia dan meninggalkan posisinya sebagai panglima tertinggi. Crimea sudah sepenuhnya dikuasai dan diambil alih oleh Federasi Rusia. Смотри, снайпер. Scene selanjutnya di kelas, Mykola mengajar mata pelajaran fisika. Namun tampaknya salah satu muridnya yang bernama Ivan tidak begitu suka padanya. Dan saat kelas selesai, Ivan mengejeknya sebagai makhluk kotor dan menyebutnya sebagai orang asing. Singkat cerita, di rumahnya Mykola diwawancarai oleh media TV lokal yang bertanya padanya mengapa dia mengambil keputusan radikal dengan memilih untuk tinggal jauh dari pemukiman dan menyatu dengan alam. Mykola kemudian mengatakan, "Ya, sebagai seorang ekologi, aku paham masa sulit akan menanti kita. Dengan mengubah gaya hidup membahayakan menjadi gaya hidup ekologi, maka kita akan memiliki kesempatan untuk selamatkan bumi dan diri kita." Di malam harinya, istrinya memberinya sebuah jimat yang pernah dia buat sebelumnya dan mengatakan kepada Mykola bahwa ini adalah malaikat kecilmu yang akan selalu melindungimu setiap saat. Scene kemudian berlanjut di perbatasan Rusia dan Ukraina. Terlihat beberapa kendaraan yang mengangkut sejumlah pasukan yang diketahui merupakan pasukan militer Rusia, dan mereka memasuki wilayah perbatasan Ukraina. Keesokan harinya, ya seperti biasa, Mykola bersepeda menuju ke sekolah. Namun di tengah jalan dia melihat 2 orang tentara Rusia yang tampaknya berjaga dan mengawasi area sekitar.
Setibanya di sekolah, terlihat tidak ada satupun murid yang berada di sana. Dia kemudian menonton siaran berita di televisi yang memberitakan bahwa militan bersenjata dengan penutup kepala serta aktivis pro-Rusia terus menguasai gedung pemerintahan negara regional di beberapa wilayah. Sehingga semakin jelas jika pasukan khusus Federasi Rusia memiliki peran dalam pengambil alihan Dewan Tertinggi Crimea. Mengetahui hal itu dengan sekuat tenaga, dia mengayuh sepedanya kembali pulang ke rumah karena dia khawatir dengan keselamatan istrinya. Dan benar saja, setibanya di sana istrinya telah diserang oleh 2 tentara yang dia temui di jalan. Ты что, пацифист, что ли? Я учитель Алжу. Смотри на ее харю. Стопудово развесится. Все, пошли. Terluka parah, istrinya pun tewas. Mengetahui hal itu, 2 tentara itu kemudian bergegas pergi. Istri tewas, rumah terbakar habis, tampak jelas amarah di wajah Mikola. Sini kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Mikola yang setia di samping istrinya ditemukan oleh 2 tentara Ukraina garis depan. Setelah menguburkan istrinya, Mikola pun dibawa pergi. Mereka membawa Mikola pergi ke markas mereka. Setibanya di sana, komandan pasukan awalnya menolak karena khawatir jangan-jangan Mikola adalah mata-mata. Mikola kemudian mengatakan jika dia akan berjuang untuk mengusir pasukan Rusia keluar dari Ukraina. Mendengar itu, mereka akhirnya menerimanya untuk bergabung. Mikola pun mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, baik pelatihan membongkar dan merakit kembali senjata maupun latihan fisik. Siang dan malam mental dan fisik mereka dilatih. Сокіл небі, майоре! Сокіл небі, майоре! Відставити! Муценько тримаємо! Мій позивний Ворон! Дівчата лівчиками не зачепіться! Singkat cerita, mereka semua dikumpul oleh komandannya. Komandannya menyampaikan bahwa saat ini tentara Ukraina kekurangan penembak jitu yang akan ditempatkan di garis depan. Untuk itu, beberapa dari mereka akan dipilih untuk menjadi penembak jitu, dan mereka akan mengikuti latihan khusus yang akan dilatih oleh tim sniper. Tidak mau menyanyiakan kesempatan, Raven pun mengajukan diri untuk bergabung. Namun atasannya menolaknya dan mengatakan, "Kau bahkan tak bisa melepaskan magasin dari AK-47. Bagaimana bisa kau menjadi penembak jitu?" Raven lalu mengatakan, "Aku akan buktikan. Kalau aku bisa membongkar dan merakit kembali AK-47 hanya dalam 20 detik. 20 секунд. Давай. Це буде смішно. Ну що, воїн, готовий? Почали! «18 секунд! Знайди СКС. Mereka yang terpilih pun lanjut mengikuti pelatihan khusus sniper.